akan bertambah lama sakitnya, ya. Sakitnya atau kontraksinya semakin sering. Misalnya dalam 10 menit ada 3 kali, atau dalam 10 menit ada sampai 4 kali. Semakin lama akan semakin sakit, ya. Dan sakitnya juga akan bertahan semakin lama. Itu adalah tanda-tanda persalinan. Kemudian keluar cairan ketuban. Ini tidak selalu, ya, tidak selalu ditandai dengan keluar. Biasanya ada juga yang udah pembukaan lengkap baru air ketubannya keluar. Tetapi tanda awal itu dia lebih banyak itu lendir darah. Semakin banyak lendir darah yang keluar berarti pembukaan itu akan semakin bertambah besar, ya. Nah, itu biasanya lebih tanda kaki. Kalau air ketuban ini tidak selalu. Air ketuban dulu sih baru lendir. Iya, ada juga yang seperti itu. Nah, jadi tidak harus, ya. Biasanya air ketuban ada juga yang pas mau melahirkan mau pembukaan lengkap biasa ada juga yang dah keluar air ketubannya. Itu tanda-tandanya. Intinya mulasnya semakin sering dan semakin lama. Dihitung dalam 10 menit. Pokok saya tidak bilang-bilang, ya. Makin bertambah kuat, ya. Bertambah lama, ya, sakitnya. Berarti itu udah tanda-tanda persalinan. Ini proses persalinan. Proses persalinan itu ada 3. Kala 1, kala 2, dan kala 3. Kala 1 itu pembukaan, dari pembukaan 1 sampai pembukaan 10. Nah, yang dibuka itu apa sih? Mulut rahim. Ya, bisa diperiksa pemeriksaan dalam sama oleh bidan, ya. Ini coba bisa diperiksa oleh bidan. Ini kala 1 namanya. Dari pembukaan serviknya kecil sampailah pembukaan serviknya besar, 10 cm itu besar segini, ya. Nah, baru bisa keluar, ibaratkan jalannya itu membuka, ya. Itu serviks. Ini dikatakan kala 1. Kemudian kala 2. Kala 2 itu dimulai dari pembukaan lengkap, pembukaan 10. Nah, sampai bayi lahir. Itu dinamakan kala 2. Kemudian kala 3. Kala 3 itu proses lahirnya ari-ari, atau di sini apa bilangnya? Kalau di sare. Nah, sarangnya, ya. Ari-ari atau apalagi tembuni. Nah, itu namanya, ya. Nah, itu kala 3. Kala 3 ini kan proses, ini kala 2 tadi, ya, lahirnya bayi, ya, sampai lahir bayi. Kemudian kala 3 ini lahirnya ari-ari atau plasentanya atau sarenya. Nah, kemudian proses persalinan juga ada 2. Yang pertama proses persalinan normal atau spontan, itu melalui jalan lahir, keluar lewat bawah, ya. Kemudian ada persalinan dengan tindakan. Dengan tindakan ini misalnya udah lahir, udah buka lengkap, tapi kepalanya tidak maju-maju, kemungkinan ibunya tidak kuat menerang, tidak kuat mengejar, jadi susah lahir kepalanya. Atau panggul ibunya sempit, kepala bayinya besar, jadi mau tidak mau ditarik pakai alat, namanya vakum, ya, ditarik pakai alat. Ini tindakan di rumah sakit, ya. Kalau normal biasanya di bidan, di puskesmas boleh, ya. Kemudian ada lagi yang persalinan tindakan, yaitu dengan operasi sesar. Sebenarnya melahirkan normal, persalinan spontan atau sesar itu sama saja sih, ya. Tapi lebih baik kita memilih normal kalau bisa normal. Kecuali dokter yang memutuskan tuh harus operasi karena kondisi bayi dan kondisi ibunya. Ini persalinan dengan sesar atau operasi. Kemudian ini pasca persalinan. KB pasca persalinan, kenapa sih perlu? Kenapa, Bu? Kenapa habis melahirkan kita perlu KB gitu? Menjaga jarak. Iya, menjaga jarak, kita mengatur jarak, ya, supaya tidak terlalu dekat jaraknya. Punya anak banyak, ya, saya sih enggak, istilahnya tidak harus 2. Boleh kita punya 4, tapi janganlah kita sampai terlalu rapat. Kita jarak, ya, kita ada harus istilahnya ada jarak supaya kita untuk ibu juga, anak kita bisa ngurus anak selama minimal berapa tahun, Bu? Iya, 2 tahun. Karena selama dari 0 bulan sampai 2 tahun kita masih menyusui. Nah, kalau udah ibaratkan udah lewat 2 tahun kan kita udah istilahnya udah anak udah mulai kita alihkan. Nah, tidak lagi nyusu, kita boleh hamil kembali. Untuk mengatur agar jarak kehamilan
bulan tidak terlalu terlalu dekat. Nah, itu lebih dari 2 tahun. Kemudian agar ibu punya waktu untuk menyusui dan merawat bayi. Ya, kita baru hamil anak pertama, anaknya baru 1 tahun, hamil lagi, kan repotnya. Sementara anak biasanya 1 tahun lebih itu memang lebih aktif kan, dia baru mau belajar jalan, kita lebih ibaratnya lebih capek lah ya hamilnya. Kemudian kita juga untuk menjaga kesehatan kita sendiri. Kalau kita capek, gimana keadaan kita kalau misalnya kita hamil dalam keadaan yang capek, tertekan atau apalagi psikologi, nah itu berpengaruh juga ke bayi kita ya. Jadi kita harus siap dulu, sehat dulu baru kita bisa hamil lagi. Kemudian kapan kita boleh KB? Nah tadi di pertanyaan ada kan, apakah dalam masa nifas kita boleh KB atau setelah nifas? Sebaiknya yang mana? Sebaiknya di masa nifas. Nah, kalau sudah setelah masa nifas nanti lalu kita udah subur. Iya. Nah, masa nifas itu berapa lama sih? Berapa lama? Dari sini. Sampai 42 hari. Kalau lewat dari 42 hari biasanya kita udah menstruasi. Dan besar kemungkinan kita kalau kita hubungan seksual nanti malah bisa hamil. Nah, sebaiknya kita KB itu ya pas masa nifas. Jadi setelah masa nifas suami mau pakai udah siap, kita enggak takut lagi, enggak takut hamil gitu kan. Nah, biasanya kalau laki kan enggak mikir, tapi kita perempuan yang mikir, sebaiknya saya KB memang sebelum 42 hari, jangan sampai lewat dari 42 hari, nanti kita udah datang bulan. Tambah lagi kalau kita menyusui eksklusif biasanya malah enggak datang bulan, bingung kan kita. Nah, biasanya udah istilahnya kata orang sini nanjal katanya ya. Enggak tahu kapan mennya lalu tiba-tiba udah hamil. Nah, sebaiknya memang sebelum 42 hari sudah KB biar kita enggak khawatir lagi kalau istilahnya suami udah minta, kita enggak khawatir. Enggak mungkin lah hamil saya udah KB kok. Berarti KB memang sebaiknya sebelum 42 hari. Nah, pas masa nifas itu sebaiknya KB-nya jangan sampai tunggu men lalu belum sempat men lalu udah isi. Banyak kan yang seperti itu ada ya. Kemudian KB itu ada 2. Yang pertama metode jangka panjang, yang kedua metode jangka pendek. Jangka panjang ini dia lama ya. Contohnya apa? Implan, IUD dulu IUD itu dulu spiral ya. Nah, sekarang lagi ke IUD ya. IUD kalau implan itu berapa lama? 3 tahun. Iya, 3 tahun ya. Jadi implan itu adalah alat kontrasepsi bawah kulit karena dia ada memang di bawah kulit ya. Rata-rata di tangan yang tidak aktif atau sebelah kiri. Nah, ini masa kerjanya selama 3 tahun. Ini boleh untuk ibu menyusui ya, boleh. Nah, kemudian ini yang IUD, alat kontrasepsi dalam rahim, ini dipasang dalam rahim. Ini berapa lama ini? Ya, ini sampai 10 tahun. Iya, sampai 10 tahun. Misalnya kita 3 tahun mau buka boleh. Kalau misalnya kita mau punya anak lagi, nggak harus sampai 10 tahun gitu ya. Tapi masa berlakunya istilahnya masa kerjanya bisa sampai 10 tahun. Kemudian yang ini kontrasepsi mantap wanita, ini yang dikatakan KB steril ya. KB steril kalau kita udah mantap pikiran kita, istilahnya ini untuk suami istri ya, usia kita, anak kita udah berapa, nah harus dipertimbangkan juga. Jangan baru punya 2 anak lalu mau KB operasi, nanti lalu mau buka kan susah ya. Jadi memang harus mantap lalu mantap sekali pikiran. Kalau memang kita mau punya 2 anak, itu kita kompromikan dengan suami, kita bicarakan dengan suami. Kemudian ini kontrasepsi pria, yang ini operasi ya, metode operasi pria. Nah, kemudian yang ini metode jangka pendek. Jangka pendek itu apa? Pil. Nah, pil setiap bulan ya. Suntik ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan. Kalau yang pil
Kalau yang pil ini efektif kalau kita sekarang memang ada yang untuk menyusui, khusus menyusui ya. Kalau yang pil ini kita bisa datang bulan ya. Kalau suntiknya 1 bulan kita bisa datang bulan, tetapi suntik yang 3 bulan itu jarang ya, karena memang efek sampingnya memang supaya kita tidak datang bulan ya. Nah itu yang 3 bulan, tapi yang 3 bulan itu boleh untuk ibu menyusui, sementara suntik 1 bulan boleh tidak? Tidak boleh, karena dia mempengaruhi ASI. Kecuali kalau kita setelah masa menyusui boleh ya, boleh saja. Tapi kalau untuk kita menyusui selama 6 bulan diusahakan jangan pakai yang pil kombinasi, atau jangan yang suntik 1 bulan. Sebaiknya suntik 3 bulan, pakai implan, pakai IUD, atau ada pil, tetapi untuk yang pil khusus untuk menyusui. Nah itu ada. Nah kemudian ini suntik ya, kemudian kondom. Kalau kondom yang dipakai suami ya yang pakai ya. Ini juga harus kita patuh. Jangan sampai udah mau muncrat baru dipasang kondom. Nanti lalu ada yang netes di dalam. Kita tidak tahu bahwa yang netes di dalam itu bahkan yang lebih tokcer kata orang. Nanti lalu bisa hamil. Nah, kemudian metode amenorelaktasi. Amenorelaktasi ini yang saya katakan tadi, kita menyusui secara eksklusif tetapi tidak KB. Nah, tetapi dengan syarat kita menyusui harus full ya. Bisa juga yang intinya ini patuh. Tetapi sebaiknya tadi kalau kita cari amannya ya sebelum 42 hari kita sudah ber-KB. Jadi jangan sampai lewat masa nifas. Jadi sebelum pas masa nifas kita sedang masa nifas kita ber-KB. Karena itu lebih aman ya. Nah, ini juga kita istilahnya sesuaikan. Kita cocok yang mana. Memang misalnya saya cocok pakai implan, belum tentu ibu yang satu juga cocok pakai implan. Nah, ibu yang satu pakai IUD tidak cocok, lalu kita juga tidak cocok, belum tentu. Jadi setiap orang tubuhnya pasti berbeda reaksinya. Kemudian ini pelayanan nifas. Nah, tadi di pertanyaan ada ditanyakan berapa kali selama nifas ibu melakukan pemeriksaan ke bidan? Berapa kali? Di sini tertulis 3 kali. Nah, berarti tadi yang jawabnya 2 kali benar, berarti salah. Harusnya memang 3 kali. Nah, yang pertama kita kunjungan yang pertama itu 6 jam sampai 3 hari. Nah, kenapa penting kita melakukan kunjungan nifas? Supaya kita tahu kondisi kita, tekanan darah kita. Karena kalau habis melahirkan kita kurang tidur, kurang istirahat, makanya kita perlu periksa ya kondisi kita. Nanti misalnya kan bidan lihat, oh tensinya rendah, oh kemungkinan kurang tidur, atau bisa diberikan vitamin ya, atau misalnya ASI kita bermasalah dengan payudara kita, ASI kita bermasalah, kemudian dari pengeluaran cairan dari rahim, nah apakah ada bau atau normal, itu kan bisa kita konsultasikan ke bidan. Makanya kita perlu melakukan kunjungan selama nifas itu minimal 3 kali. Nah, yang kunjungan yang pertama itu 6 jam sampai 3 hari. Kemudian kunjungan yang kedua 4 hari sampai 28 hari. Kemudian kunjungan yang ketiga, yang terakhir itu 29 sampai 42 hari. Nah, sebaiknya kita KB di kunjungan ke 29 sampai 42 hari. Ya, biasanya kita nak bisa menjamin kita istilahnya suami kita tahan 2 bulan atau 3 bulan. Bisa nggak dijamin? Nggak bisa kan? Nah, makanya kita yang mikirnya, oh biasanya 1 bulan suami saya dah minta, cepat-cepat kita KB. Ya. Kecuali misalnya memang karena pertimbangan pengen punya anak lagi dengan istilahnya cepat ya. Kayak misalnya usia nikah udah 35 tahun, biasanya kan memang maunya rapat ya. Nah, itu memang lain kondisi. Itu kondisi yang lain lagi lah ya. Nggak yakin kan? Ya memang orang-orang udah pada meneliti ya, memang usia sampai 42 hari inilah yang mampunya ya. Kalau udah lewat dari itu kita belum KB, nanti risikonya pasti hamil, apalagi untuk orang-orang yang memang tingkat kesuburannya tinggi ya. Nah,
Ini pelayanan nifas, ingat ya, ada tiga kali, minimal 3 kali. Kemudian menjaga ibu bersalin dan nifas serta bayinya sehat. Ya pasti ada usaha yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Dari gambarnya ada makan bergizi, ada suami, ada susunya juga, ya makanannya bergizi. Nah, untuk menjaga nifas kita sehat